gitu, sehingga lebih banyak yang diabsorpsi gitu. Beda dengan anak muda yang aktivitasnya banyak seperti itu. Dan topikal, faktor yang berpengaruh pada umur. Mengapa? Pada topikal, ya topikal itu termasuk transdermal, termasuk topikal yang lokal, yang dioleskan begitu saja, ya kan semuanya lewat kulit ya topikal. Umur karena kandungan air di stratum corneum itu kalau untuk orang normal, orang dewasa gitu adalah antara 15 sampai 20% dari kandungan air yang ada di kulit. Sedangkan kalau pada anak-anak, kandungan airnya tuh banyak, sehingga Anda melihat bahwa kulit bayi itu biasanya adalah halus, lembut gitu ya. Karena di situ banyak mengandung air juga. Kalau orang tua, sebaliknya, kandungan air di stratum corneum itu akan menurun. Sehingga yang nampak adalah kulitnya keriput. Karena di stratum corneumnya kandungan airnya sudah berkurang. Sehingga maka orang banyak, kalau orang paruh baya atau orang, itu menggunakan hand body lotion. Itu untuk apa? Untuk melembabkan kulit. Untuk mencegah penguapan air dari kulit. Nah, semacam itu supaya kulitnya itu tetap kelihatan kencang. Jadi itu kenapa gunanya ke orang memakai kosmetik untuk menggunakan itu. Demikian juga ini kalau untuk obat. Obat itu juga sangat berpengaruh karena dengan adanya obat itu kalau misalnya pada bayi di mana dia itu lebih lunak, maka dosisnya harus dikurangi. Kenapa? Yang masuk itu akan banyak. Tanpa dilakukan hidrasi di kulit, kulitnya itu sudah mudah untuk dimasuki oleh obat. Kemudian tempat pemakaian, kalau topikal. Tempat pemakaian ini biasanya adalah terkait pada ketebalan stratum corneum. Jadi kalau misalnya, kenapa sih orang kalau kembung kok yang diolesi kok di perutnya kok tidak di betisnya gitu? Karena kulit di lambung itu lebih tipis stratum corneumnya. Semakin itu juga nanti kan dia bekerjanya kan di dalam lambung itu tentunya. Kemudian metabolisme kulit. Jadi kulit itu juga mengalami metabolisme tidak hanya yang ada pada lambung. Jadi kalau kemarin saya katakan bahwa kalau eritromisin stearat di lambung itu akan berubah menjadi base karena di situ banyak airnya. Tapi kalau di kulit, apakah bisa terjadi? Bisa, tapi hanya sedikit karena kandungan air di kulit itu kan sedikit. Kalau di lambung kan banyak. Tuh. Makanya meskipun ada produk untuk topikal, tapi biasanya produk itu adalah untuk sediaan peroral yang absorpsinya di lambung. Tapi tidak menutup kemungkinan ada bahan-bahan yang justru dibuat produk untuk pemakaian topikal. Kemudian perbedaan ras. Perbedaan ras bahwa kita orang Indonesia katakan mempunyai kulit sawo matang gitu ya. Yang menentukan warna kulit itu apa? Pigmen ya. Pigmen melanosit yang dibentuk oleh melanin ya itu yang menyebabkan kulitnya itu menjadi hitam atau putih. Untuk orang-orang yang berkulit hitam, maka stratum corneumnya itu lebih kuat karena adanya pigmen tadi. Sedangkan yang berkulit putih lebih gampang untuk terkena penyakit kulit dibandingkan yang berkulit hitam. Coba Anda perhatikan kalau misalnya orang-orang ini ya, yang terkena kanker kulit itu lebih banyak orang yang berkulit putih karena pertahanannya lebih rendah dibandingkan dengan yang berkulit hitam. Ya, Allah tuh maha adil ya. Kalau yang putih kan kelihatan lebih bersih, Bu, lebih cantik, enggak semuanya tuh sama ya, cantik yang ganteng gitu ya. Tapi di sini coba Anda lihat kalau untuk atlet-atlet yang berpanas-panas lari apa-apa tuh, yang banyak adalah yang berkulit hitam karena dia lebih tahan terhadap masalah yang dari luar. Oke, sekarang transport molekul. Pasif atau aktif transport ditentukan antara lain permeabilitas melewati membran biologi. Jadi di sini kulit atau membran-membran itu mempunyai
permeabilitas tertentu. Permeable itu artinya bisa mampu untuk diterobos tuh permeable. Jadi tergantung melewati membran biologi ya. Kalau di kulit ya berarti permeabilitas dari kulit. Kalau di lambung ya permeabilitas ya dari membran yang ada di sana. Nah, di sini ditentukan kesetimbangan lipofil hidrofil tadi ya, yang dimana kalau obat itu makanya ada log P atau apa sebetulnya itu adalah untuk memberikan gambaran bahwa kalau log P-nya dia itu sesuai dengan membran tempat dia masuknya, maka dia itu akan mudah masuk dengan baik untuk molekul-molekul obat itu. pKa. pKa menentukan apa? Bentuk terionkan atau tak terionkan pada pH yang diberikan. Jadi, kalau suatu obat pada pH 5 dia itu banyak yang terionkan, maka Anda harus menghindari pH itu, di mana dia yang mempunyai, karena ionisasi itu kan tergantung dari pH ya. Jadi nanti dilihat pKa-nya berapa gitu. Kemudian ukuran dan bentuk molekul. Ukuran molekul tuh tadi yang ada yang BM-nya besar, ada yang kecil, bentuk molekulnya apakah dalam strukturnya itu ada dia merupakan struktur yang ini ya, struktur yang sangat ini ya, misalnya sangat kompleks gitu. Jadi merupakan molekul yang besar, strukturnya sangat kompleks, di antar molekul sendiri saling bisa berikatan, itu juga akan mempengaruhi transport obatnya. Oke, saya lanjutkan sekarang tentang sifat biofarmaseutik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Karena Belum, ini Prof. Kenapa? Belum, Prof. Oh, belum. Ya, lanjut ya. Anda sudah mengenal ya, ada klasifikasi biofarmaseutik atau BCS. Ada obat yang digolongkan kelas 1. Jadi kalau dia kelarutannya tinggi dan permeabilitasnya tinggi. Oh, kita senang sekali kalau kita meneliti membuat sediaan obat yang mempunyai karakter seperti ini. Jadi apapun yang kita buat gitu, dia begitu bisa lepas langsung bisa masuk semua gitu. Nah, kalau yang kedua, kelarutannya rendah tapi permeabilitasnya tinggi. Artinya karena dia larutnya kecil, maka yang terlepas kan jadi kecil. Tapi kecil itu akan masuk semua karena permeabilitasnya bagus. Maka yang perlu kita upayakan adalah meningkatkan kelarutan dari bahan aktif itu pada sediaan yang kita buat. Apakah sediaan itu padat, apakah makanya di padat itu ada dispersi padat semacam gitu. Kemudian apakah itu dalam semi solid, apakah itu dalam larutan, jadi meningkatkan kelarutannya. Yang kelas ketiga, kelarutannya tinggi, tetapi permeabilitas rendah. Dia larut di sediaan itu kelarutannya tinggi karena sesuai dengan antara log P bahan aktifnya dengan sediaannya itu. Nah, dia tinggi kelarutannya, tapi begitu dia keluar, dia jelek permeabilitasnya. Kenapa? Dia sangat hidrofil. Membrannya adalah hidrofob ya, sekitar 2 log P2 itu kan hidrofob yangnya. Jadi di sini maka dia itu akan tertahan. Demikian juga kalau dia itu sangat kelarutannya tinggi sama-sama dalam pembawa yang lipofil, log P-nya 10 pangkat 6, log P-nya adalah 6, berarti yang masuk ke dalam lipid adalah 10 pangkat 6, yang dalam air adalah yang 1. Nah, itu juga akan mengalami kesulitan kalau dia masuk ke dalam kulit ataupun ke dalam mukosa-mukosa yang lain. Jadi permeabilitasnya rendah. Jadi permeabilitas itu yang mempunyai permeabilitas adalah membrannya, bukan bahan aktif. Ya, jadi membrannya. Permeable tidak. Dan tiap membran itu terhadap bahan-bahan tertentu itu berbeda. Anda kan tahu ya karakter dari bahan-bahan aktif itu, bahan-bahan aktif itu ada yang dia mempunyai kelarutan yang mempunyai log P yang 10 pangkat 1,
terhadap, kemudian kalau membrannya itu sangat hidrofob itu juga akan sedikit yang masuk gitu. Tapi kalau ini misalnya juga kalau dia itu adalah terikat kuat pada membrannya, kemudian dia lepas, dia itu juga nanti tergantung. Jadi kalau yang paling bagus itu adalah yang mendekati pada mukosa membran, LOCP-nya. Tidak berarti tidak bisa masuk, tapi kalau kita ingin meningkatkan, kita menambah dengan suatu enhancer. Enhancer itu bahasa Inggris kalau nggak salah. Enhance ya, meningkatkan. Jadi di sini artinya adalah peningkat. Meningkat apa? Bisa meningkat kalau bekerja di kulit berarti meningkatkan penembusannya. Kalau di membran ya bekerja di membran atau di kulit atau di mukosa itu adalah bekerja pada untuk meningkatkan penetrasinya. Kalau pada sediaan adalah bisa meningkatkan kelarutan bahan aktifnya pada sediaan itu. Nah, nanti praktikum misalnya membuat paracetamol eliksir. Nah, di situ Anda meningkatkan kelarutan si paracetamol di sediaan Anda. Jadi kalau di situ ditambahkan pelarutnya itu sebenarnya dia berperan sebagai membran yang bekerja pada sediaan dengan cara meningkatkan kelarutan. Di itu. Dan juga kadang-kadang dibuat bentuk misel dan lain yang meningkatkan kelarutan dalam media. Nah, kalau kita meneliti, mempunyai bahan yang kelarutannya rendah, permeabilitas rendah. Nah, ini kita harus mencari akal bagaimana supaya bisa meningkat untuk kelarutan maupun permeabilitasnya. Apakah tidak bisa? Bisa. Ya, bisa dengan kita mengkarakterisasi atau mengetahui karakter dari bahan aktif maupun bahan-bahan pembawanya itu. Nah, parameter yang ditentukan atau dihitung, ya. Jadi nanti kalau kita melakukan uji untuk tahu berapa sih yang terlepas, maka kita melakukan uji pelepasan bahan aktif. Yang dilihat adalah yang didapatkan flux bahan aktif, kecepatan pelepasan bahan aktif dari medianya. Apakah itu larutan, apakah semisolid, apakah padat, itu adalah flux pelepasan. Kemudian kalau kita melihat penetrasi bahan aktif, maka parameter yang bisa kita dapatkan adalah flux bahan aktif, kecepatan penembusan atau kecepatan penetrasi dari bahan aktif itu, kemudian yang bisa kita hitung adalah permeabilitas membran. Jadi membrannya itu mempunyai nilai permeabilitas berapa, nanti ada rumusnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah lag time atau waktu tunggu. Misalnya, kita melihat obat masuk ke dalam membran. Awalnya, mukosa membran kan tidak mengandung bahan aktif ya. Kemudian bahan aktif itu akan masuk dalam membrannya. Ada masa di mana obatnya itu akan butuh waktu untuk sampai di donornya untuk lepasnya itu. Di mana di sini disebut lag time atau waktu waktu di mana untuk penembusan dari bahan-bahan itu. Lag time itu bisa panjang, bisa hanya sebentar, tergantung dari karakter bahan aktif dan membran yang ditembus. Jadi kalau untuk penetrasi, kita bisa menghitung 3 parameter ini, flux, permeabilitas, dan lag time. Kadang-kadang untuk lag time ini tidak bisa kita hitung. Kenapa? Karena bahan aktif dan membrannya itu sangat cocok. Sama-sama log P-nya sekitar 2. Begitu lepas, maka dia langsung masuk. Jadi lag time-nya 0. Nah, itu yang perlu. Kemarin kalau ada drug loading, nah itu, waktu itu yang dibutuhkan nanti kalau tambahkan suatu konsentrasi obat, gunanya adalah untuk meningkatkan itu supaya segera masuk pada konsentrasi yang dibutuhkan pada plasmanya kalau itu per oral. Oke, sekarang enhancer. Jadi mekanisme enhancer itu ada yang mempengaruhi sediaan ya. Jadi dia berfungsi sebagai kosulfen sehingga aktivitas termodinamika obat meningkat. Jadi kalau dia larut kan
kan dia termodinamikanya kan akan meningkat. Yang kedua, meningkatkan koefisien partisi obat sehingga pelepasan obat dari pembawa dan masuk ke dalam membran meningkat. Misalnya obat Anda adalah bersifat sangat hidrofil, maka kita bisa meningkatkan dengan menambahkan suatu bahan yang hidrofob ataupun surfaktan yang hidrofob. Surfaktan itu kan bisa mengikat air dan bisa mengikat air yang hidrofil maupun yang hidrofob. Nah, di sini untuk bahan-bahan yang misalnya sangat hidrofil, kalau dia diinteraksikan, digabung dengan suatu surfaktan yang hidrofob, maka dia bisa meningkat. Kemudian bisa juga ditambah dengan senyawa-senyawa atau zat-zat yang bersifat lipofil yang lain. Bisa ditambah minyak misalnya itu. Nah, bisa juga nanti kalau pada sediaannya yang ditambah dengan minyak. Ya, minyak itu bisa nanti. Kenapa? Kalau sediaannya itu misalnya yang saya sampaikan tadi gel kan hidrofil yang kita pakai untuk obat. Nah, kalau hidrofil bahan aktifnya larut di air misalnya CTM gitu, maka dia akan pelepasannya akan kecil karena dia lebih tahan atau lebih suka berada di air, ikatannya lebih kuat di situ. Dibanding dia keluar kemudian dia ada kulit, ada mukosa di situ yang bersifat keras, maka kalau jadi dia itu rate limiting step-nya adalah pada saat dia berada pada membrannya. Jadi kalau kita tingkatkan yang sediaannya, berarti kan ketersediaannya meningkat nantinya dengan cara menambahkan membuat bahannya itu supaya lebih mudah untuk lepas, bisa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah enhancer yang mempengaruhi membran atau kulit. Jadi sini hidrasi stratum corneum sehingga permeabilitas kulit terhadap obat meningkat. Itu tadi. Bahannya misalnya adalah propilin glikol, kemudian bahan-bahan yang bisa menahan penguapan, misalnya kita membuat sediaan bentuk lipofil, bentuk salep, atau bentuk krim yang tipenya WO. Jadi airnya yang di dalam, minyaknya yang di luar, itu juga bisa menghidrasi kulit. Kenapa? Tadi kan saya sampaikan bahwa air dari dalam kulit itu kan selalu menguap. Kalau kita membuat sediaan salep yang merupakan salep hidrokarbon atau apapun, maka air yang akan keluar itu akan ditahan oleh lipid-lipid yang ada, sehingga dia tetap pada stratum corneum. Nah, kalau propilen glikol, bagaimana mekanismenya? Propilen glikol, berarti di situ ada gugus 2-ol, 2OH di situ. Nah, dia nanti air yang dari dalam kulit yang keluar akan diikat oleh OH tadi sehingga tidak menguap. Ya, mungkin ada yang menguap tapi tidak semuanya menguap sehingga menyebabkan membrannya itu menjadi lembab, menjadi terjadi efek spon, ya, di mana karena dia merenggang obatnya akan mudah keluar. Dan yang kedua adalah perubahan yang bersifat reversibel pada membran atau stratum corneum sehingga permeabilitas kulit terhadap obat meningkat. Jadi di sini yang dipengaruhi adalah membrannya atau stratum corneumnya. Yang lain tadi dengan penambahan bahan-bahan yang bisa menahan penguapannya, awalnya itu membrannya sangat keras, kemudian bisa dengan penambahan bahan-bahan tertentu, maka akan menahan penguapan dan akan meningkatkan kelembapan yang ada di kulit. Di contoh-contoh enhancer. Ini sudah lama saya ngambilnya ya, jadi ini ada golongan dimethyl sulfoxide, ini kemudian ada dimethyl formamid, kemudian ada golongan pyrrolidon. Kalau sulfoxide ini adalah suatu bahan yang dia meningkatkan kelarutan, dia itu adalah meningkatkan kelarutan atau dia adalah bisa berfungsi juga sebagai pelarut zat hidrofob. Zat hidrofob itu kalau di dalam sediaan, kalau dia sediaannya lebih ke arah hidrofil, maka dimethyl formamid atau dimethyl sulfoxide ini akan melarutkan bahan-bahan yang sulit larut di air. Sehingga semua keberadaannya dalam keadaan molekuler. Nanti tergantung dia lebih mudah terlepas dari basis, kemudian masuk ke dalam membran atau
Dia terlepas tapi tetap berada di membrannya. Kok membran? Dalam sediaannya. Pirolidon. Pirolidon ini adalah biasanya dipakai untuk meningkatkan kelarutan karena dia mudah untuk mengikat air. Jadi dengan kemampuan dia untuk mengikat air tersebut, maka kecepatan meningkat air tersebut, maka bahan-bahan yang hidrofob akan lebih dipercepat kelarutannya. Biasanya pirolidon ini ditambahkan kalau kita dalam sediaan patch. Oh iya tadi ya, untuk tadi suatu kadar air yang ada pada stratum corneum, kalau kita dalam keadaan normal kan 15-20%. Kalau kita menggunakan lipid, airnya nanti akan bisa bertambah karena air yang dari dalam yang keluar tuh akan ditahan. Sehingga kalau kita melihat pada sediaan-sediaan salep itu bisa menembus lebih dalam. Sedangkan kita tahu sediaan patch itu kan menempel sangat erat pada kulit. Contohnya adalah patch itu misalnya adalah koyo gitu, salon pas, itu kan menempel banget. Nah, itu air yang dari tubuh semuanya akan ditahan di situ, dipakai untuk apa? Melarutkan bahan aktif yang ada pada patch, kemudian dibawa masuk, menembus ke dalam kulit yang kulitnya tadi sudah terhidrasi. Nah, berapa persen peningkatan dari kadar air lah? Beberapa literatur menyatakan bahwa kadar air pada sediaan patch itu bisa mencapai 300-400%. Padahal normalnya kan cuma 15-20%. Sehingga dengan modal bahwa dia bisa menahan air segitu banyak, bisa sediaan patch itu digunakan untuk menghantarkan obat sampai ke jantung, bisa. Jadi ada nitroderm itu adalah sediaan patch yang sediaannya sendiri adalah kering, kemudian ditempelkan di tubuh, kemudian airnya ditahan di situ, bahan aktifnya itu akan ditarik masuk ke dalam tubuh, dan sampai pada reseptornya atau pada targetnya dalam jumlah yang dibutuhkan. Kemudian ada fatty acid, asam oleat, asam laurat, ini adalah untuk menghidrasi juga bisa, jadi dia bekerja pada kulit. Esen atau laurocapran itu adalah meningkatkan kelarutan dan bekerjanya adalah di lipid bilayer. Nanti kita akan melihat adanya lipid bilayer. Kemudian ada urea, ini adalah kemampuannya untuk melarutkan, jadi mudah mengikat air. Biasanya digunakan untuk pelembab, karena dia bisa, kalau misalnya ada sediaan yang mengandung urea, jadi kalau kita dalam musim dingin yang kering gitu, di stratum corneum yang putih-putih atau di sekitar kuku itu akan bisa lebih cepat untuk melunak karena adanya urea ini. Surfaktan itu karena dia mempunyai gugus hidrofob dan gugus hidrofil. Jadi ada yang bermuatan, ada yang anionik, sodium lauryl sulfat contohnya, kationik, trimetil amonium, trimetil amonium bromid, dan non-ionik synperonic NP series. Nah, kalau kita menggunakan surfaktan, kita harus melihat loh ya, surfaktan itu digunakan di mana. Karena dia kemampuannya bisa mengikat zat hidrofob dan hidrofil tadi, itu juga harus kita pertimbangkan. Nah, karena nanti juga akan mempengaruhi membrannya. Dan ada alkohol. Etanol itu bisa meningkatkan kelarutan dari bahan-bahan aktif. Dan juga bisa dia sebagai enhancer untuk mempengaruhi membran karena sifatnya yang bisa melarutkan bahan. Jadi dia bekerja juga di membran maupun di sediaan. Ada linoleal alkohol dan oktanol. Kalau Anda mendengar oktanol, koefisien partisi itu biasanya oktanol itu digunakan sebagai fase minyaknya. Mengapa tidak digunakan heksan atau yang lainnya? Digunakan heksana yang di mana dia itu betul-betul hidrofob. Nah, di sini memang juga ada tujuannya. Oktanol itu C-nya berapa kalau okta itu? Oktav. Kalau orang menyanyi oktav, 1 oktav itu berarti bisa sampai berapa nada gitu. Kalau pentanol, ayo.
pentanol itu 5 gitu ya. Oktanol 8, Prof. 8 ya. Ya harus diingat pelajaran gini-gini karena mengapa kok kita gunakan oktanol yang di situ mengandung ada OH-nya. Jadi sebetulnya ini adalah yang paling pas kalau sebagai pengganti. Mestinya kalau kita untuk memeriksa obat yang terlarut maupun obat yang kemudian berpenetrasi, itu kan kita menggambarkan dengan nilai log P-nya tadi. Di sini karena dia justru mempunyai gugus OH, yang dimana lipid di dalam tubuh kita itu juga sebetulnya ada OH-nya, tidak semuanya hidrofob, tok gitu tidak. Sehingga di sini yang dipakai untuk osen partisi biasanya ada oktanol air atau oktanol dapar gitu. Kemudian ada golongan glikol, propilin glikol, polietilen glikol yang digunakan untuk meningkatkan kelarutan. Dan kalau propilin glikol bisa juga digunakan tadi di mana? Di kulit untuk dia membasahi untuk dia bersifat sebagai mengikat air yang berasal dari tubuh kita. Dan ini dulu masih under investigation, masih dalam bab penelitian, tapi sekarang sudah banyak digunakan sebagai enhancer. Mentol, camphor, ini adalah dia bekerja pada daerah, karena mentol itu adalah larut di lipid, yaitu bisa digunakan untuk di kulit yang mempengaruhi ini lipid yang ada di kulit, atau dia bekerja di antara lipid bilayer karena mentol ini masih punya juga gugus OH dan dia bisa melarutkan lipid bilayer yang ada di sela-sela kulit kita ataupun mukosa membran kita. Jadi kalau bisa bekerja di kulit dengan meningkatkan dengan mengencerkan kulitnya dan ada yang bekerja di sediaan. Nah, ini adalah difusi fix. Anda bisa melihatnya pada buku Physical Farmasi. Baik yang Sinko gitu. Kalau Anda ingin belajarnya lebih mudah, kalau yang bahasa Indonesia itu yang Physical Farmasi udah lama sebetulnya ya, orange itu warnanya. Di sana bahasanya bahasa Indonesia, Anda nanti bisa mempelajari lebih baik. Tapi saya kira kalau Anda kan sekarang bahasa Inggris itu bukan merupakan bahasa yang asing sekali gitu, tidak ya. Jadi itu bisa Anda cek pada Fisika Farmasi. Difusi fix, kalau pada sediaan tablet di solusi itu yang disebut sebagai Fickian gitu loh. Fickian itu sebenarnya hukum fix. Jadi kalau pada membran, di sini yang kita dipakai yang di sini adalah di membran ini kita menggunakan misalnya di sini ya. Jadi ini membran ini adalah ibarat untuk batas penetrasi. Awalnya tadi saya sampaikan ini adalah membran yang menghadap donor dan yang menghadap ke reseptor. Reseptor tuh awalnya tidak mengandung apa-apa. Jadi ini ketebalan membran. Ketebalan membran. Jadi Anda gambarkan kan kalau kita kuliah dengan tatap muka itu lebih enak lagi sebetulnya. Nah, tapi ini Anda bisa membayangkan kalau ini ketebalan misalnya buku punya kulit, tebalnya di sini ini adalah dari ke arah yang menghadap ke donor yang diolesi dengan salep, yang ini adalah yang ke arah ke reseptor, di mana ini adalah di balik kulit kita. Itu digambarkan awalnya C1 itu adalah konsentrasi yang menghadap di donor. Kemudian C2 adalah yang menghadap di reseptor. Nah, jadi awalnya di donor itu jauh lebih tinggi dari yang di reseptor. Tapi tidak berarti C2 ini sama dengan konsentrasi reseptor loh. Tidak, ini adalah konsentrasi yang bahan aktif yang menempel di membran. Ini juga yang menghadap ke reseptor, ini yang menghadap ke donor. Awalnya terjadi perbedaan ini. Kenapa? Awalnya kan kita tidak dalam tubuh kita itu kan tidak mengandung bahan obat. Nah, kemudian
membrannya tadi yang dibasahi itu tadi, ya, jadi akan mengandung, jadi membrannya itu pertama akan menyerap bahan aktifnya pada waktu yang dikatakan steady state, yaitu di mana C1 dan C2 itu terletak pada satu garis gini. Jadi membran yang menghadap ke donor, konsentrasi bahan aktifnya sama dengan konsentrasi yang ada pada membran yang berada ke reseptor. Itu yang nanti dikatakan steady state. Nah, flux tadi, rumusnya adalah min D, D itu adalah koefisien difusi, dC per dx. Kemudian dengan integrasi didapatkan C-nya itu adalah C1 pada X sama dengan 0 di sini. Dan C2 pada saat ini, X sama dengan H di sini. Flux, jadi flux itu adalah minus D kali C1 min C2, konsentrasi ini. C yang ada di donor dikurangi C yang ada di reseptor. Dibagi 0 sampai H, ketebalannya. H ini ketebalan. Jadi flux itu, di sini minus ini hanya menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar. Jadi flux sama dengan D kali C1 min C2 per H. Nah, ini kalau membrannya dibuka gitu ya. Kemudiannya di sini konsentrasi donor sama reseptor. Ya. Ini CD itu adalah konsentrasi yang ada pada sediaan di donor, pada donor padanya. C1 adalah konsentrasi yang menempel di donor yang menempel di membran yang menghadap ke donor. Jadi sama dengan yang depan tadi. Ini C2-nya di sini. Ya, bedanya di sini ada CR itu konsentrasi yang ada pada reseptor. Jadi kalau menembus kulit, reseptornya ada di mana? Awalnya adalah berada pada pembuluh darah yang akan mengangkut tadi. Nah, koefisien partisi, jadi sebetulnya kan tadi bahwa membran itu mempengaruhi obat yang masuk. Koefisien partisi itu adalah konsentrasi yang ada di membran dibagi konsentrasi yang ada pada larutan. Atau dalam hal ini, C1 yang ada di membran, kalau yang menghadap donor kan C1. Ini si donornya CD. Yang menghadap ke reseptor itu adalah C2 dibagi CR. Itu adalah koefisien partisi. Jadi obat nanti itu akan seberapa banyak yang akan berpindah itu. Jadi kita nggak mungkin kalau melakukan ini ya secara matematis kita bisa menghitungnya. Kita tidak menghitung dengan melihat konsentrasi sebenarnya yang ada di donor berapa, reseptor totalnya berapa. Nah, kita bisa menghitung dengan cara itu juga bisa. Tapi untuk melihat berapa yang ini kita membicarakan yang ada di membran tuh loh, berapa sih gitu ya. Jadi koefisien partisi yang menembus di membran tuh loh, tadi kan tergantung dari obatnya itu lebih suka ke yang lipofil atau yang ke hidrofil. Makanya kita ingin melihat berapa koefisien partisinya. Nah, flux, jadi dengan persamaan tadi, kita tahu di sini bahwa K itu adalah C1 min CD per CD sama dengan C2 per CR, maka di sini flux itu sama dengan D kali KCD min KCR. Kita substitusikan. Dibagi H. Jadi, di sini K-nya kita keluarkan, DK per H, jadi koefisien difusi per kali K dibagi H itu sama dengan CD min CR. Ya, bisa diinikan ya. Nanti Anda jejerkan dan lihat gitu. Nah, DK per H itulah yang disebut sebagai permeabilitas. Atau notasinya adalah P. Sehingga di sini hukum Fick di atas bisa dirubah menjadi J sama dengan P CD min CR. Kalau absorpsi itu adalah J kali A, kecepatan berpenetrasi dalam luas tertentu. Jadi
Jadi kalau yang sebelah kiri dikalikan A, sebelah kanan kan dikalikan A juga. Nah, kondisi sink, ya jadi kalau kita melakukan uji nanti, bentar ya, izin minum. Kondisi sink itu adalah kondisi di mana konsentrasi sama dengan 0. Pada transport obat, kalau itu di membran, di makhluk hidup, itu CR itu di mana? CR itu adalah C yang dibaliknya membran. C reseptor itu adalah yang dibaliknya membran. Jadi kalau misalnya per oral, berarti CR itu adalah C yang ada di pembuluh darah yang dibaliknya mukosa dari lambung tadi. Kalau di kulit, CR adalah yang di dalam dibaliknya kulit itu tadi. Nah, CR itu adalah 0. Kondisi sink itu adalah kondisi di mana konsentrasi di donor itu jauh lebih besar dari reseptor, atau di reseptor adalah 0 karena belum ada obat yang masuk. Jadi awalnya kalau kita minum obat kan dalam pembuluh darah kita kan awalnya tidak punya bahan aktif itu kan, paracetamol, tidak ada paracetamol. Begitu kita minum obat, di permukaan membran itu akan ada, itu merupakan konsentrasi reseptornya yang kita minum 1 sendok TK itu yang donornya. Nah, kalau kondisi sink, kondisi di mana CR itu sama dengan 0. Jadi belum ada yang masuk sama sekali. Kondisi ini kemudian diaplikasikan kalau kita melakukan uji in vitro. Uji in vitro untuk disolusi tablet, untuk pelepasan obat, untuk penetrasi, semua harus dalam kondisi sink. Kondisi sink adalah kondisi di mana konsentrasi donor jauh lebih besar dari reseptor. Berapa banyak yang dibutuhkan untuk pembawanya kalau kita telah in vitro untuk mendapatkan kondisi sink? Kondisi sink diperoleh apabila minimal konsentrasi yang ada pada reseptor itu adalah 3 kali kelarutan seluruh bahan obat yang ada di sana. Jadi misalnya tablet, kalau Anda uji di solusi, kandungannya per tablet kan 500 ya, 500 mg. Jadi C donornya itu adalah kondisi sinknya itu adalah konsentrasi air yang digunakan di dalam reseptornya, dalam bejana disolusi itu adalah mampu melarutkan 3 kali kelarutan bahan aktifnya. Mengapa kok dibuat kondisi sink seperti ini? Ya tadi kalau dalam tubuh kondisinya itu selalu sink. Jadi kalau begitu ada obat yang diabsorpsi karena di CR-nya itu adalah 0, maka dia akan langsung dibawa ke seluruh tubuh. Tidak akan ditumpuk di sana. Nah, sehingga untuk in vitro kita membuat kondisinya itu harus sink. Jadi kalau dia sudah terlepas dari medianya, atau kalau Anda disolusi, dia itu udah lepas dari tabletnya, dari apancur gitu, maka dia harus bisa larut ke seluruh bejana itu. Jadi makanya kondisinya harus sink. Kalau tidak sink, nah nanti kan obatnya itu tidak akan bisa kita deteksi berapa sebetulnya yang larut. Tuh, nah, jadi yang ditentukan kan minimal 3 kali kelarutan seluruh bahan aktif obat. Nanti kita melihat aplikasinya kalau disediaan semisolid. Kalau semisolid itu kan paling kandungannya adalah 2%. Yang dipakai adalah cuma 3 gram seperti itu. Beda dengan tablet. Kalau 1 tablet 500 mg berarti volume airnya itu akan banyak. Nah, jadi kecepatan absorpsi dan JAP kali A CD min CR gitu ya. Karena pada waktu kondisi sink itu kondisinya harus dibuat sink adalah 0, jadi
kecepatan absorpsi adalah sama dengan CA sama dengan P kali A kali CD, karena CR-nya adalah 0. Sehingga kecepatan absorpsi itu secara langsung proporsional dengan CD dan A. Antara konsentrasi pada donor dan luas membran. Luas area yang terpapar untuk tempat absorpsi tadi. Sehingga kalau Anda menggunakan sediaan semisolid secara topikal, tidak usah dilebarkan sampai kemana-mana, tidak usah tebal. Jadi, saya buat tebalnya 1 cm atau tebalnya setengah senti, tapi luasnya kecil. Tidak, karena absorpsi itu dipengaruhi oleh luas membran yang kontak dengan sediaannya itu. Sehingga lebih baik kalau Anda menggunakan sediaan semisolid, dibuat merata di tempat yang memang membutuhkan pengobatan itu. Oke. Apa satuan flux? Satuan flux itu, bila kondisi sink kan, J sama dengan P kali CD. Ya, tadi ya. Flux itu adalah merupakan slope dari kemiringan. Persamaan kemiringan dari suatu garis. Jadi slope-nya apa? Nanti kita lihat ya slope-nya. Jadi satuannya adalah mikrogram per sentimeter per menit. Jadi mikrogram itu adalah jumlah obat yang berpenetrasi per sentimeter persegi per menit, karena ini adalah merupakan suatu slope. Jadi P sama dengan J per CD sama dengan slope per CD. P adalah permeabilitas. Jadi kalau Anda mendapatkan data fluxnya sudah dapat ditentukan dan sediaannya ini adalah flux penetrasi, kita bisa menghitung permeabilitas dengan membagi slope-nya dibagi CD. Nah, CD ini supaya kita bisa mencoreti, kita buat dengan satuannya yang sama. P sama dengan mikrogram per sentimeter persegi per menit per gram per mililiter. Konsentrasi kan gram per mililiter ya. 1% berarti 1 gram per 100 mililiter. Nah, ini satuannya kita ganti. Yang sentimeter, yang gram diganti dengan mikrogram. Yang mililiter diganti dengan sentimeter kubik. Sehingga satuan dari permeabilitas adalah sentimeter per menit. Ini cara mencari satuannya itu seperti itu. Ini berlaku untuk semua untuk yang penetrasi itu, yang transport membran. Nah, sekarang bagaimana? Kalau kita menghitung pelepasan obat dari basis atau dari matriks. Misalnya kita, ini adalah dalam semisolid, dalam bentuk gel atau bentuk krim atau bentuk ointment. Di M per SDT, jadi materi yang akan dilewatkan ini ya, itu adalah sama dengan dq per dt sama dengan dcs per h, di mana dq per dt laju pelepasan obat persatuan luas. Kalau tadi flux itu ya di ini ya, sama juga, tapi ini adalah flux pelepasan. CS adalah kelarutan atau konsentrasi obat jenuh dalam matriks. DH adalah tebal matriks yang kosong, yang jadi hipotetis. Misalnya gini, kalau kita membuat sediaan semisolid, itu kan bahan aktifnya mungkin larut dalam medianya, mungkin dia hanya terdispersi merata, terdispersi halus. Berarti CS itu kelarutan yang ada pada matriks. Nah, nanti kita bisa melihat sendiri. Jadi A itu adalah kadar totalnya, CS-nya adalah kelarutan. Nanti kita melihat rumus berikutnya. DH adalah tebal matriks kosong. Jadi kalau kita pelepasan, Anda disolusi, itu sebetulnya adalah ada area di mana obat itu, kalau pada disolusi, Anda tidak memakai membran kan. Tabletnya itu kan dimasukkan begitu saja. Di awal pada waktu tabletnya itu mulai pecah, mengembang, itu kan ada semacam lapisan yang di sekitar dari tablet itu.
bahan aktifnya. Itu yang disebut aqueous diffusion layer. Pada saat steady state, jumlah CD sama dengan CR, ya, itu adalah konsentrasi pada donor sama dengan konsentrasi reseptor. Kalau pada disolusi, itu adalah pada saat semua bahan aktifnya itu sudah terlarut. Sehingga gambarnya juga kalau Anda lihat adalah gambarnya mendatar, dari naik gini kemudian mendatar. Beda dengan sediaan kalau kita sediaan semi-solid untuk melihat pelepasannya. Kalau semi-solid, kita menggunakan alatnya adalah alat difusi, ya. Difusi dengan menggunakan sama dengan seperti pada tablet, maka tidak mungkin toh kita akan meletakkan semi-solidnya tuh dicemplungkan gitu aja dalam keadaan semi-solid. Maka dia akan ambiar di situ. Kita tidak tahu berapa per menitnya dia lepas, berapa fluxnya, sehingga kita perlu mewadahi pada sel difusi, nanti kan ada jamnya. Nah, sekarang ini terutama berlaku untuk bahan-bahan yang berada pada matriks. Ya, jadi obat itu kadar keseluruhannya adalah A, konsentrasinya. CS adalah kelarutan di dalam matriks. Sedangkan ini daerah yang dikosongkan ini adalah di depannya membran ini. Lapisan difusi statis ini adalah membrannya. Ini lapisan air sekitar ini adalah pada reseptornya. Dan kondisinya harus sempurna. Nah, ini adalah dengan cara matematis kita menghitung. DQ sama dengan ADH, jadi dari rumus yang tadi pelepasan dimasukkan di sini, disubstitusi. Jadi kalau Anda sudah kuliah, saya kirimkan, coba Anda cocokkan, Anda ini kan loh, oh ya ini rumusnya berasal dari itu. Untuk apa sih kita kok repot-repot hitung gini? Kita ingin melihat sebetulnya rumusnya ini nanti akan sesuai dengan hukum Fish atau tidak, atau seberapa besar obatnya yang terlepas itu, seberapa obat yang terlepas. Nah, kalau obat itu tidak melewati matriks, berarti dia dalam keadaan sudah terlarut, larutan, itu kan matriksnya matrik larutannya aja, tergantung nanti pada medianya, pada membrannya. Sedangkan kalau sediaan semi-solid, pembawanya kan bukan larutan. Obatnya kan perlu lepas, ya kan? Tapi kalau larutan obatnya sudah dalam bentuk molekuler. Yang mempengaruhi adalah ikatannya aja yang itu dengan medianya. Dan bagaimana dia menerobos. Nah, untuk menghitung pelepasan dari basis yang ada matriksnya itu, dilakukanlah menurunkan hukum Fish tadi menjadi hukum Higuchi. Higuchi itu orangnya. Jadi di sini dari DQ sama dengan ADH min setengah CSDH, kemudian didiferensialkan menjadi A min setengah CSDH, kemudian sama dengan DCS per HDT, kemudian dihitung berapa sih? Berarti 2A min CS per 2 DCS, ya. Integral apa diferensial yang ini? Nah, ini Anda coba nanti dilihat ya penurunannya ini. Sebetulnya kita itu yang kita perlukan adalah nilai akhirnya untuk mendapatkan bagaimana untuk mencari nilai yang terlepas. Jadi di sini adalah terhadap dt. Jadi pakai integral diferensial untuk mendapatkan nilai t-nya itu adalah ini. Dari rumus yang ada. Oke. Kemudian kalau waktunya t sama dengan 0, maka t sama dengan 2A min CS H kuadrat per 4 DCS. Dan kita lanjutkan menghitung. H kuadratnya ketemu 4 DCST kali dibagi 2A min CS. Sehingga hanya itu merupakan 4 DCS kali T. T itu T ini. Jadi enggak gandeng dengan CS-nya. CS kali T per 2A.
Jadi jumlah obat yang dikosongkan per satuan waktu adalah Q sama dengan HA min setengah HCS. Jadi mensubstitusikan hasil ini pada persamaan yang ada di depan, sehingga didapatkan bahwa obat yang terlepas atau yang dikosongkan per satuan per waktu itu ada tergantung dari koefisien difusi kali 2A min CS kali CS min T pangkat setengah, karena kan ini. Jadi merupakan akarnya. Sebetulnya kalau Anda melakukan uji, kemudian menentukan percobaannya ini, kita tinggal aja nanti membuat persamaannya sebetulnya dari sini. Kita tahu bahwa fluxnya itu ada 2ADCS T pangkat setengah. Jadi ini kita ingin melihat kalau demikian, apa sih yang berperan pada pelepasan itu? Apa sih yang nantinya akan kita bisa tingkatkan dari pelepasan obat itu? Ternyata di sini laju pelepasan itu bisa dirubah kalau konsentrasinya kalau konsentrasi obat yang pada basis kelarutannya itu semakin tinggi. Jadi tergantung pada kadar, koefisien difusi, dan kelarutan dalam basis dibagi 2T. Jadi memang diperlukan obat itu terlarut untuk bisa terlepas. Kalau obat itu masih dalam bentuk partikel yang kecil atau kristalin gitu, dia dibutuhkan untuk melarut dulu di dalam basisnya. Jadi dia terdisolusi, kemudian terdisolusikan berarti terlarutkan ya, baru dia terlepas. Jadi ini rumusnya yang dipakai. Dari sini bisa disimpulkan kalau demikian kita bisa meningkatkan jumlah yang terlepas dengan meningkatkan kelarutan bahan aktifnya itu di dalam basisnya dan meningkatkan kadarnya. Kadar itu otomatis ya. Oke, sekarang kita melihat ninjau untuk obat itu kalau melewati kulit seperti apa. Mengapa saya ambil ini? Karena kulit itu adalah merupakan barrier yang atau membran yang paling kuat dibandingkan dengan yang tempat yang lain. Nah, kulit itu terdiri dari epidermis, dermis, jaringan subkutan, dan skin appendage. Kalau pada membran biasanya ada epidermal, kemudian ada lapisan yang lain, yang dimana di sini juga bersifat hidrofob. Buktinya kalau orang diare itu tadi, dia itu diobati tidak dengan disuruh minum yang banyak, apalagi kalau bayi, kadar airnya di dalam bayi itu kan tinggi. Kalau dia tidak cepat ditingkatkan kadarnya yang ada pada tubuhnya, dengan cara diinfus intravena supaya langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Itulah yang nanti akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Tidak bayi itu diminumi air banyak. Kenapa? Air itu yang diabsorpsi tidak seluruhnya. Karena air bersifat hidrofil. Bu, kalau orang dewasa, anak-anak kadang juga suruh minum oralit. Itu kita membutuhkan mineral yang ada di dalam tubuh supaya tidak hilang. Jadi kita menggunakan oralit itu. Tetapi untuk airnya ya ada yang masuk ada, tergantung dari koefisien partisinya berapa. Tetapi yang lebih cepat, makanya kalau anak-anak kecil gitu, begitu diare, secepatnya dibawa ke rumah sakit, bila cairannya udah agak banyak, harus diinfus. Orang dewasa pun juga demikian. Kalau sudah terlalu banyak cairannya, maka diinfus. Nah, supaya langsung masuk ke dalam pembuluh darahnya. Nah, kalau kulit, ya, susunannya terdiri dari epidermis, dermis, jaringan subkutan, dan appendages. Nah, kalau digambarkan, ini stratum corneum itu terdiri dari berlapis-lapis sel. Di tipis tebalnya itu tergantung dia posisinya di mana. Kalau di muka kita, stratum corneumnya itu tipis. Tapi kalau di telapak kaki kita, itu adalah sangat tebal. Ya, yang kadang kapalan gitu ya. Kalau di kulit itu tipis, di sini pelipis ini tipis, sehingga orang-orang kadang-kadang kalau menggunakan pads, kalau untuk orang-orang di pasar gitu ya, itu yang digunakan adalah ditempelkan di pelipisnya, itu pinter orang itu.
belum kuliah itu sudah pinter. Jadi tahu bahwa di situ stratum corneumnya itu tipis sehingga obat yang masuk bisa menjadi lebih banyak. Kemudian di bawah stratum corneum ada stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Kemudian di bawahnya baru ada lapisan di sini. Setelah epidermis, ini adalah dari stratum granulosum sampai stratum basal, ini adalah epidermis yang viable, yang hidup, yang stratum corneum itu adalah yang sudah mati. Kemudian di sini, ini adalah pada kulit. Jadi di sini, pada dermis itu ada blood vessel, sweet duct, sebaceous, erector muscle, jadi ini ada otot penunjang. Kemudian ada akar rambut, jadi rambut kita itu tembusnya sampai menembus dermis sampai ke bawah hampir ke siputan. Nah, jadi kalau ya orang rambut sehat ya, kalau tidak sehat mungkin dia akan naik ke tidak sampai ke dermis, kemungkinan dia akan mudah untuk terlepas seperti itu. Nah, di sini ada jaringan lemak. Jaringan lemak itu terletak di dermis paling bawah dan atau di subkutan. Di subkutan itu juga ada jaringan lemak. Dan di sini ada connective tissue. Nah, kadang ada yang membagi antara anatomi kulit itu ada stratum corneum, lucidum, dan granulosum. Kalau tadi itu lucidum dihilangkan karena karakternya yang mirip dengan stratum corneum. Jadi ini dianggap satu lapisan. Stratum corneum, mengapa ini perlu penekanan? Karena dia adalah merupakan barier untuk masuknya obat ke dalam kulit. Tebalnya 10 sampai 30, non-viable epidermis atau epidermis yang mati. Ini diameternya dan ketebalan tiap selnya itu bisa setengah mikrometer. Sel terdiri dari keratin sampai dengan 70% dan lipidnya adalah kurang lebih adalah 20%. Keratin ini berasal dari, tadi sudah saya sampaikan ya, dari protein yang kemudian mengeras. Kandungan air sekian, solut dengan diameter 0,1 mikrometer dapat melewati stratum corneum tentu saja dengan karakter tertentu. Tidak semua solut ini bisa masuk gitu. Tiap 2-3 minggu akan mengelupas. pH kulit adalah sekitar 4,5 sampai 6,8. Dari mana pH ini didapatkan sekian? Itu adalah juga dari cairan yang ada pada kulit itu. Maaf, tanya saya nanti sampai jam berapa? 1 jam lagi ya? Iya, Prof. Oke. Nah, kalau Anda membuat obat, misalnya obat ini untuk diaplikasikan di kulit. Dibuat pH-nya misalnya, dibuat pH-nya berapa? Oh, saya buat pH-nya ini adalah di pH 6. Kenapa? Karena pH kulit adalah 6. Salah gitu. Atau alasannya yang salah. Anda tidak salah juga membuat pH itu disesuaikan dengan pH kulit supaya tidak mengiritasi. Tetapi yang paling penting yang harus Anda ingat, kita membuat sediaan itu adalah harus dalam bahan aktifnya harus stabil pada pH yang kita buat. Jadi yang kita pikirkan adalah stabilitasnya, bukan aseptabilitasnya terhadap kulit. Jadi yang pertama adalah efektivitas, stabilitas, baru yang lain. Demikian juga kalau Anda membuat sediaan peroral, ya. Jadi Anda membuat sediaan larutan maupun sediaan suspensi atau emulsi, pH-nya dibuat adalah di mana bahan aktifnya itu stabil di pH tersebut. Sehingga nanti kalau Anda responsi itu kan berapa sih pH stabilitasnya kan dicari itu. Sehingga itulah pH yang akan dibuat. Jadi bukan pH tempat di mana dia itu diaplikasikan. Jadi dia harus stabil dulu. Karena kita kalau membuat obat kan harus dia tahan pada waktu tertentu. Nah, ini adalah susunan dari epidermis. Tadi kan ada stratum corneum yang di atas. Terus ada stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Stratum basal ini adalah yang menempel pada dermis. Anda lihat di sini, awalnya selnya itu adalah sferis dan punya inti sel. Kemudian berkembang dari waktu ke waktu, dia itu berubah menjadi stratum spinosum,
Di sini ini adalah desmosomal cell, jadi yang mengikat antara sel satu dengan yang lain sehingga kulit kita ini nempel gitu. Kemudian semakin lama dengan bertambahnya waktu, yang tadinya tidak mempunyai lamellar granul di sini, kemudian tumbuh lamellar granul di sini. Dan yang di dalam di sini mulai ada lamellar granulnya. Yang tadi loh, akhirnya dia akan mengeras menjadi keratin ini. Pada saat jadi stratum lucidum, dia itu sudah mulai banyak, mulai tidak berinti lagi. Ya, tidak berinti, kemudian besarnya jadi menjadi pipih, tidak lagi sferis, kemudian tidak ada desmosomalnya, jadi ikatan antara sel dengan sel yang desmosomal junction itu adalah yang mengikat antara sel satu dengan yang lain itu. Nah, kemudian setelah jadi stratum lucidum, dia akan berubah menjadi stratum corneum. Semakin lama menjadi semakin panjang dan jadi pipih, jadi tidak lagi bulat. Sehingga pada saat mengelupas, kulit kita itu tidak boleng-boleng gitu. Ya kan? Memang kelihatan kalau dilihat Bu dengan mikroskop, iya, kalau mikroskop besaran 500 kali ya akan kelihatan gitu ya. Tapi kalau kondisi kita, cobalah, ini adalah kebesaran Allah ya, bahwa pada saat stratum corneum itu terlepas, tidak menimbulkan lubang-lubang pada permukaan kulit kita. Karena dia itu bentuknya sudah pipih. Dan di sini adalah udah bentuknya adalah keratin yang keras yang menguat ini. Kalau Anda ingin tahu keratin saya itu apa, stratum corneum saya itu seperti apa, coba kalian tidak usah pakai hand body lotion atau tidak usah mandi ya, tidak usah mandi 3 hari gitu ya. Atau ada bagian tubuh yang tidak dikenain air, maka akan nampak ada kayak sisik-sisik. Atau kalau sehari-hari, kalau Anda mandi, sebetulnya yang Anda bersihkan itu, daki itu tidak hanya berasal dari debu-debu dari luar, tapi juga merupakan stratum corneum yang terlepas. Jadi selalu ada kotoran kalau di kulit itu kan, yaitu stratum corneum yang terlepas. Nah, kalau Anda ada luka di kulit itu akan nampak bahwa ada lapisan yang tumbuh dulu, yang di atas itu ada merupakan stratum corneumnya yang tipis gitu, yang lama-lama nanti akan mengelupas. Itu kalau kita ingin tahu seperti apa sih stratum corneum itu kalau dalam tubuh kita, dalam keseharian kita. Jadi kalau misalnya orang di desa yang ke sawah, yang anak-anak tidak pernah pakai hand body lotion itu kan keras gitu stratum corneumnya itu. Nah, kalau kita sehari-hari karena kita menjaga kulit kita, maka di sini yang bisa kita lihat adalah pada saat kita mandi gitu, itu daki itu sebetulnya adalah merupakan kotoran dari luar dan merupakan lepasan dari stratum corneum. Sehingga kalau pingin wajahnya halus gitu ya, kan ada scrub gitu ya, tapi tidak boleh sering-sering scrub gitu. Kalau Anda keseringan scrub atau keseringan Anda cuci wajah gitu, ya, itu nanti stratum corneumnya akan mengelupas, tidak hanya stratum corneum, lapisan di dalamnya ikut mengelupas. Jadi kalau seusia Anda itu tidak terlalu ini, jadi artinya dengan Anda membersihkan tiap hari, tidak perlu ke salon tiap minggu gitu sudah bisa halus gitu ya. Karena stratum corneumnya juga akan bisa lepas. Nah, sekarang bagaimana rute untuk sediaan topikal? Jadi rute untuk masuknya bahan aktif ke dalam kulit itu melewati 3 jalan. Satu adalah melewati, di sini ada sweet fluid itu adalah di sini adalah melewati pembuluh keringat. Kemudian ada yang menembus stratum corneum, ada juga yang melewati di kulit. Secara garis besar, obat menembus kulit itu adalah menembus pada stratum corneum dan melewati appendages. Apa appendages? Itu bahan tambahan dari kulit. Jadi rambut, kelenjar keringat itu adalah appendages. Jadi sebagian besar obat itu adalah 99, berapa persen itu adalah melewati, kalau dia difusi pasif adalah menembus kulit, menembus maksud saya menembus stratum corneum. Kita tahu stratum corneum tadi kan terdiri dari beberapa sel kayak lempengan gitu ya.
Di antara satu sel dan satu sel itu ada yang dimana sela-selanya itu yang disebut rute interseluler. Nah, obat itu bisa masuk lewat interseluler ini. Makanya tadi kalau besarnya 0,1 mikrometer dengan karakter tertentu, dia bisa lewat di sini. Jadi kalau secara difusi pasif, jadi dia itu lewat interseluler ini dan transseluler. Transseluler itu langsung menembus stratum corneum, menembus selnya. Pada saat menembus selnya, pasti dia nanti juga akan menerobos pada interseluler. Anda lihat gambar ini. Nah, apa sih sebetulnya yang ada di interseluler ini? Yang di interseluler itu terdiri dari, ini dibesarkan, diambil, dibesarkan, ada yang namanya interseluler space, yaitu tempat di mana di situ ada lipid dan ada surfaktanya. Interseluler space itu ada lapisan lipid, lapisan air, dan lapisan lipid. Yang putih itu yang lipid. Jadi ini yang disebut lipid bilayer. Jadi antara lipid, air, lipid gitu tuh. Nah, apa yang ada di sana? Yang ada di sana itu ada suatu surfaktan, ini ya. Surfaktan dalam tubuh kita tuh ada kolesterolnya. Kolesterol sulfat. Kolesterol itu juga merupakan suatu surfaktan. Surfaktan yang hidrofob, yang larutnya di minyak. Jadi makanya nggak larut di sini. Dia larutnya di minyak. Jadi di sini kepalanya itu adalah terikat dengan berair ya, dengan air, yang ekornya dengan lipidnya. Kemudian kalau kita memberikan suatu enhancer yang berpengaruh, misalnya mentol, mempengaruhi pada lipid bilayer ini, maka nanti yang ekornya yang semula lurus akan membelok. Sehingga terjadi ada lubang di sini yang lubangnya lebih besar. Sehingga obatnya menjadi masuk lebih banyak. Itu mekanismenya. Jadi mekanisme yang di interseluler rute ini adalah dengan membelokkan dari ini sel yang ada pada lipid bilayer sampai dengan melarutkan. Yang melarutkan yang bagaimana? Yang melarutkan tuh misalnya adalah pelarut-pelarut organik yang tadi dimetil sulfoxide itu kalau kadarnya besar bisa melarutkan, tapi kalau kecil masih bisa dipakai ya. Laurocapram itu juga kalau kadarnya besar dia bisa sampai melarutkan. Apa akibatnya kalau sampai melarut? Akibatnya kalau sampai melarut dan dia tidak reversible, maka pada kulit itu sebetulnya ada bintik-bintik yang teriritasi. Memang kalau dengan mata tidak bisa kita lihat, tapi kalau iritasinya sampai gandeng-gandeng nanti bisa kelihatan merah gitu di kulit kita. Nah, itu mekanisme kerja yang di sini dengan membelokkan atau melarutkan di sini. Tapi kalau dia reversible begitu tidak digunakan lagi, maka akan kembali ke seperti semula. Sedangkan yang bekerja enhancer yang bekerja pada transseluler ini ya dibesarkan, ini terdiri dari minimal lipid, jadi lipid yang tidak tebal sekali gitu ya, sama keratin. Jadi ini lipid dan ini keratin. Keratin itu asalnya dari protein. Jadi kalau proses hidrasi itu dia akan menyebabkan keratin yang ada di sini menjadi membesar. Sehingga terjadi efek spon. Obatnya itu bisa masuk lewat sini. Ada propilin glikol atau senyawa yang lain, lipid juga ada yang berperan juga di sini. Kalau lipidnya tidak terlalu kuat gitu bisa digunakan. Mentol juga bisa bekerja juga di sini. Tapi umumnya dia bekerja pada interstitial ini, pada lipid bilayer. Jadi ini mekanisme kerja kalau enhancer bekerja di membran adalah dengan merubah ini lipid bilayernya, dan yang satunya lagi adalah membuat efek spon, menghidrasi stratum corneum ini. Sampai di sini paham? Nah, rute obat yang murni kalau tidak diberi enhancer itu tadi yang lewat 3 jalan ini bisa menembus langsung ke stratum corneum atau pada lewat appendages ini. Nah, yang stratum corneum itu adalah yang paling besar. Kalau difusi pasif, nanti akan
Anda akan menemui ada yang difusi aktif yang itu. Yang ini pasif artinya yang kita hanya mengandalkan dari sediaan yang hanya ditambah dengan enhancer, bukan ditambah dengan carrier. Oke. Nah, nanti kalau kita melakukan uji in vitro, itu pertama adalah membuat kurva baku. Jadi untuk tahu berapa obat yang masuk, kita kan harus tahu berapa yang masuk dan berapa yang akan memberikan efek ya. Itu adalah ini kondisinya, membuat kurva baku bahan aktifnya. Kemudian membran penetrasi itu adalah kulit tikus atau membran yang semi permeable, tidak bisa dengan membran yang berpori atau membran porus gitu. Karena dia harus menggambarkan kondisi kulit yang sesungguhnya. Mengapa digunakan tikus? Karena tikus ini mempunyai susunan, bukannya sama, tapi susunannya itu ada stratum corneum, epidermis, kemudian dermis dan subkutan. Kemudian kita buat di sini volumenya 500, volume sampling 5 mili. Kemudian waktu samplingnya ini adalah pada tergantung diameter kulit yang kita pakai untuk pelepasan. Mengapa ini saya jelaskan di sini duluan? Ini nanti terkait dengan proyek yang nanti akan Anda kerjakan. Jadi tahapannya adalah pelaksanaan untuk uji in vitro ini. Nah, ini ada contohnya, ada data penetrasi. Ada kurva baku misalnya prometasin, ya kita membuat kurva baku prometasinya pada panjang gelombang maksimalnya. Nah, sebetulnya untuk membuat kurva baku ini cukup dengan 5 ini aja, 5 titik juga sudah bisa ya. Nah, nanti harus kita buat regresi yang linier. Apa regresi linier itu? Regresi linier itu apabila R hitung dari Anda yang mendapatkan nilai ini, absorbansi terhadap konsentrasi ini, itu R hitungnya lebih besar dari R tabel. Di mana mendapatkan R tabel? R tabel bisa Anda dapatkan pada buku-buku standar yang bagian belakang, atau mungkin Anda dapatkan di internet juga ada. R tabel, ada T tabel, ada R tabel. Biasanya adalah pada biofarmaseutik gitu, ada data-data itu. Ini adalah contoh perhitungannya untuk nanti pada Anda saat membuat PR itu ya. Diameter membrannya berarti luas membrannya kita harus tahu. Karena A yang tadi luas membran itu kan kita harus tahu adalah VR kuadrat. Jadi kita bisa menghitung R-nya berapa. Karena penetrasi itu sangat dipengaruhi oleh luas yang terpapar. Bukan ketebalan bahan aktif, tapi luas yang terpapar sama sediaan itu. Nah, kemudian, mengapa ngambilnya 5 ml? Karena kita mau dibuat menghitungnya adalah dengan menggunakan metode. Maksudnya, untuk metodenya kita menggunakan spektrofotometri. Sementara untuk spektro itu kuvetnya paling membutuhkan adalah 3,5 mili, 3 mili. Di mana nanti untuk cairannya itu dipakai untuk membilas. Suhu itu harus dicantumkan. Kondisi, semua kondisi pH-nya berapa, suhunya ini berapa, harus dituliskan pada keterangan, pada Anda kalau membuat suatu laporan ataupun pada gambar yang dibuat itu. Nah, kadar dalam 500 mili, jadi awalnya kan obat itu akan terlepas, kemudian berpenetrasi. Ya, kita anggap langsung berpenetrasi karena dia lepas dulu yang kita hitung langsung penetrasinya. Mengapa kita perlu menghitung pelepasan kalau data akhirnya adalah dibutuhkan penetrasi? Karena kalau kita ada masalah di penetrasi, misalnya kenapa penetrasinya kok kecil, kita bisa menyelusuri sebetulnya apa ya yang harus kita rubah pada parameter atau pada bahan yang akan kita lakukan untuk sediaan itu. Apakah kita perlu menambah enhancer, apakah kita membuat lebih basah, dan seterusnya. Jadi, kalau pelepasan bagi orang awam itu tidak perlu sebetulnya. Yang perlu dilihat penetrasinya. Tapi kita perlu lihat pelepasan, jadi kita tahu faktor yang menyebabkan harganya kecil itu di mana. Sehingga itulah nanti yang akan kita pakai untuk perbaikan.
Kemudian kita menghitung jumlah prometasin yang terlepas atau berpenetrasi. Apa bedanya uji penetrasi dan pelepasan? Bedanya adalah kalau uji penetrasi membrannya adalah membran semi-permeable, ya, karena menembus kulit. Kalau pelepasan kan hanya untuk melihat yang terlepas. Jadi membrannya itu harus mampu kalau obatnya terlepas segera menembus pada membrannya. Jadi yang digunakan adalah bisa membran selofan ataupun membran berpuri. Nah, kalau kita melakukan uji itu, maka nanti akan dikoreksi dengan koreksi booster. Mungkin pada waktu di tablet Anda pada disolusi, ya sudah disolusi ya. Nah, itu kan ada koreksi booster, di mana konsentrasi yang digambarkan yang sebetulnya itu adalah setelah dikoreksi ini adalah yang diplotkan pada persamaan itu. Adalah CN, C aksen kali N, VS itu adalah volume sampel, VM adalah volume media kali sigma ini. Ini adalah merupakan data-data nanti dimasukkan di sini. Nah, ini uji pada misalnya natrium diklofenak, ya berarti kita nanti kurva bakunya juga yang dibuat adalah kurva baku natrium diklofenak. Panjang gelombangnya, ya kita lihat panjang gelombangnya yang natrium diklofenat. Anda lihat data ini. Jadi kalau kita melihat data, kita melihat pelepasannya seperti apa, penetrasinya seperti apa, kita bisa melakukan uji in vitro ini. Nanti di semester yang sesudah UAS ya, yang nanti akan saya berikan ini apa datanya untuk Anda membuat tugas ya itu. Nah, ini kalau ada data seperti ini, berarti adalah sampling pada menit ke sekian, dan ini adalah kumulatif kadar luas mikrogram per sentimeter perseginya. Kalau datanya itu masih 0, berarti dia itu mengalami lag time. Ya, bisa dilihat. Jadi nanti yang digambarkan adalah mulai yang ada datanya. Oke. Ini contoh kurva penetrasi obat. Jadi yang saya katakan regresi linear itu adalah garis yang ditarik berdasarkan jumlah kumulatif diklofenak ataupun prometasin per mikrogram per sentimeter persegi versus waktunya bisa menit, bisa jam. Ya, jadi ini untuk menggambarkan berapa sih sebetulnya obatnya yang masuk gitu ya. Kalau ingin lebih jauh lagi ya, yang terlepas ini berapa sih kadarnya kalau di dalam darah secara in vivo, berapa sih dia apakah sudah memenuhi kadar yang diinginkan kan gitu. Nah, itu ada juga yang perlu Anda ketahui misalnya untuk golongan diklofenak NSAID ini kadarnya di dalam darah sulit untuk dihitung, kadang kita melihatnya adalah dari penurunan bengkaknya. Jadi kalau di sini lag time itu apa? Jadi lag time itu kalau dilihat dari kurva ini adalah perpotongan antara regresi linear. Jadi ekstrapolasi dari R ini yang memotong pada sumbu X di sini. Steady state kalau pada sediaan tablet itu adalah pada saat dia sudah konstan, mendatar. Tetapi kalau pada semi solid, karena dia ada basisnya dan di situ ada membrannya ya. Bu, tablet juga ada basisnya, iya, tapi kan tidak dibatasi membran. Di sini dibatasi membran, sehingga yang dimaksud steady state adalah apabila kurang lebih keluarnya ini konstan. Kalau kita buat regresi adalah mulainya dia itu jumlah yang keluar ini relatif sama, lah itulah kita mulai membuat garis regresinya. Regresi dinyatakan linear kalau R hitung di sini lebih besar dari R tabel. Berapa R tabelnya melihatnya? N-1 atau N-2? N-1, ya. Jadi N-1 dilihat nilainya berapa dibandingkan dengan R hitung Anda. Jadi kalau lag time adalah perpotongan antara sumbu X ya, ini perpotongan antara regresi linear dengan sumbu X ini. Steady state adalah kemiringan ini.
Oke, ini adalah contoh-contoh data untuk uji penetrasi. Oke, jadi ini yang bisa saya berikan. Jadi yang perlu Anda ingat ya. Jadi kalau mekanisme obat, kenapa di sini kok yang ini yang saya ambil contohnya itu adalah untuk sediaan dari topikal, apakah ini transdermal atau topikal biasa. Tapi prinsip untuk pelepasan, prinsip untuk penetrasi itu adalah sama antara obat itu per oral, yang dimana absorpsinya adalah lewat pada usus atau pada lambung, dengan obat yang lewat obat transdermal. Karena semua sama-sama melewati membran. Jadi mekanismenya obat itu harus lepas dulu dari pembawanya, kemudian dalam keadaan molekuler dia itu berpenetrasi. Apakah terionkan bisa masuk? Bisa. Tetapi konsentrasinya adalah lebih sedikit. Mengapa kalau obatnya itu dalam bentuk molekuler, jadi jumlah obat yang masuk menjadi lebih besar? Putu IWK, kira-kira kenapa? Kenapa kok obat yang dalam keadaan molekuler terlarut dan tak terionkan itu lebih banyak yang masuk dibandingkan kalau yang terionisasi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo on cam, jangan ya. Saya tuh niat loh. Saya ngasih kuliah meskipun di rumah saya juga tidak pakai daster, saudara. Jangan nanti Anda di sini tuh sambil lelean gitu ya. Ya nanti Anda apa yang Anda serap juga nanti tidak akan bisa maksimal. Mengapa kok yang tak terionkan lebih banyak? Semua mukosa membran kita, ya, membran apakah itu di kulit, apakah itu membran dimanapun, itu adalah bermuatan apa? Negatif. Semua membran kita itu bermuatan negatif. Sehingga kalau kita menggunakan bahan aktif yang nanti terlepas dalam keadaan terionkan bermuatan negatif juga, maka akan terjadi tolak-menolak. Sebagiannya akan ada yang tertolak. Kalau yang positif nanti akan bisa berinteraksi, malah dia akan nempel di situ, malah susah masuknya. Jadi ya ada yang masuk tapi sedikit. Oleh sebab itu kalau difusi pasif adalah yang terlarut dan tak terionkan. Karena nanti ada juga kalau Anda belajar lebih jauh, untuk obat yang lewat kulit itu ada juga yang justru diionkan. Tapi jalurnya yang terbesar tidak melewati yang tadi menembus stratum corneum. Menembus stratum corneum ada dua macam jalur. Yang satunya adalah melewati lipid bilayer, yang satunya menembus pada selnya langsung. Sebetulnya kalau Anda bisa narik, oh ini prinsipnya seperti ini. Bagaimana dengan yang ada di bukal? Bagaimana dengan yang ada di, itu sama prinsipnya. Hanya bedanya karakter dari membrannya mungkin lebih lunak, tetapi tetap hidrofob. Mata kita kalau bersifat hidrofil, ayo kalau kita itu pakai tetes mata yang hidrofil atau kalau kita mandi, kan mata kita tidak bertambah besar ya. Kan menakutkan kok tambah besar gitu ya. Nah, tidak, yaitu karena kuasa Allah bahwa sudah diciptakan sedemikian rupa, meskipun di dalam tubuh tetap ada seperti itu. Nanti kalian akan belajar lebih jauh lagi tentang bagaimana kalau obat itu dibuat bentuk-bentuk khusus. Tapi yang Anda harus pahami, pertama obat itu untuk bisa memberikan efek, itu obat itu harus lepas dulu dari pembawanya, kemudian berpenetrasi, nanti kadar di dalam plasmanya itu dalam jumlah tertentu ya, yang kemarin pada waktu pada waktu responsi ya sudah saya jelaskan ya, bahwa dia bisa di atasnya minimal efektif dos itu. Nah, kalau Anda nanti praktikum ya jangan kadarnya hanya
misalnya paracetamol hanya 90 gitu aja ya tidak. Ya, karena nanti kan cepat expired kan gitu. Oke. Jadi untuk mekanisme itu ya obat itu dengan cara apa dia masuk ke dalam tubuh kita baik lewat kulit, lewat lambung, lewat semuanya pasti akan melewati membran. Membran itu mempunyai karakter yang hidrofob lebih kurang dua, mungkin kalau kulit adalah sekitar dua persis, tapi mungkin kalau yang dibukal gini mungkin agak lunak sedikit juga, tapi tetap hidrofob, jadi tidak semua zat hidrofil akan bisa masuk. Nah, karena dia hidrofob, kalau dia itu dimasuki zat hidrofob, ikatannya kuat di membran, tidak bisa dilepaskan ke sebelah dalam. Karena dalam tubuh kita, semakin ke dalam itu semakin hidrofil. Jadi kalau masuk ke dalam pembuluh darah, semakin ke dalam kan juga hidrofil di situ. Kalau di kulit, setelah menembus kulit kan juga di bawahnya itu, di dermis itu adalah hidrofil. Jadi kalau dia sangat hidrofob, dia akan berhenti pada membran rate limiting step-nya, tapi kalau dia sangat hidrofil, maka dia tertolak pada saat masuk ke dalam kulit. Oke, ayo kita diskusi. Apa yang dari sini yang Anda pahami atau yang belum Anda pahami gitu. Kalau yang bawah-bawah tadi untuk introduction, bahwa nanti Anda akan mendapatkan tugas semacam itu untuk nanti diberikan pada saat evaluasi in vitro dan in vivo untuk sediaan itu ya. Oke. Sudah jelas? Sudah jelas Pak ngantuk karena kemarin upacara ya. Yo sekarang kenapa yo? Kok yang dipakai uji kok kulit tikus? Kok tidak kulit ayam? Kenapa? Karena uji in vitro itu sebetulnya kan menggambarkan untuk sebetulnya kalau obat itu masuk ke dalam kulit yang sesungguhnya. Nah, kita mencari hewan yang mempunyai susunan kulitnya itu seperti manusia, tidak sama persis. Yang paling mirip itu sebetulnya kulit babi. Log-P-nya itu habis berdekatan ya, karena banyak faktor yang kita pertimbangkan. Lagi pula kalau Anda melakukan uji, kan tidak mungkin kita beli babi satu untuk kemudian dibuat penetrasi gitu ya. Kalau diambil, masa ya diambil sedikit, kemudian yang lainnya disimpan di mana kulitnya. Kita tidak punya alat penyimpanan itu. Nah, kita biasanya menggunakan hewan, misalnya adalah yang mempunyai susunan sama itu, misalnya hewan mengerat semacam wistarat, kemudian kelinci, itu bisa ya. Dan karena penggunaan yang kita pakai kan tidak keseluruhannya. Kecuali kalau sekelas semua berpenetrasi, semua pakai sekian membran, nah mungkin perlu jumlah yang besar. Nah, sekarang kenapa kok nggak kulit ayam? Kulit ayam itu Anda perhatikan, bulu ayam kalau dicabut gitu, kulitnya lubang apa enggak? Lubang besar. Lah nanti kan rodos masuk semua ya. Kan langsung masuk, enggak ada halangannya. Padahal ingin yang menggambarkan seperti kulit manusia. Meskipun sebetulnya kulit hewan itu, tikus itu juga enggak sama persis dengan manusia. Tetapi setidaknya menggambarkan adanya nilai-nilai yang hampir sama di situ. Tuh. Kemudian selain itu stratum corneumnya seperti apa itu kan kita perhatikan. Sehingga tidak mungkin juga kita menggunakan uji untuk uji topikal itu menggunakan kulit landak gitu ya. Kan enggak punya stratum corneum enggak sama dengan kita. Sehingga kalau Anda melakukan uji-uji yang terkait dengan mekanisme transport gitu itu disesuaikan dengan hewannya, dengan karakter hewannya itu. Untuk misalnya untuk anti muntah gitu, itu juga hewannya bukan tikus yang pakai hewan yang dimana dia sangat mudah terangsang kalau kena itu bisa langsung muntah gitu aja. Masing-masing ada penggunaan hewannya itu juga berbeda-beda.
Nah, jadi itu sebetulnya adalah untuk menggambarkan bagaimana sih mekanisme untuk penetrasi obat ke dalam kulit. Untuk menggambarkan itu secara kita bisa menganalisa di situ karena nanti kan percobaan mulai dari awal, kemudian kan meningkat, kemudian preklinis, baru kemudian ke klinis. Sehingga Anda kalau punya gambaran seperti ini, nanti kalau praktikum, Anda betul-betul membuat formulanya itu tidak asal mencampur-campur. Anda sudah mendapatkan formulanya dari Pak Andang ya. Itu kan masih bisa dirubah. Nah, pertimbangannya adalah pertimbangan bahwa oh dia itu harus masuk ke dalam kulit kalau seperti itu. Kalau misalnya obat itu adalah topikal, kalau per oral juga harus bisa masuk di mukosa-mukosanya. Kemudian juga harus Anda lihat di sini karakter yang utama adalah karakteristik fisik dari bahan aktifnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahan tambahannya itu harus kita sesuaikan dengan bahan aktifnya. Kalau kita membuat sediaannya bahan aktifnya adalah pH-nya 6, ya kita upayakan semua bahan itu kalau bisa dalam media air itu juga sekitar 6. Karena kalau perbedaannya sangat jauh, meskipun Anda dapar juga untuk mencapai kondisi yang seperti yang diinginkan itu akan sulit. Gitu. Dan yang perlu diingat, bahwa kita membuat sediaan itu tidak berarti kita hanya membuat sediaan kemudian tidak memikirkan bagaimana efeknya nanti. Dia bisa dipakai apa enggak. Jadi kita tidak hanya berhenti terkotak, hanya membuat formula yang baik, kemudian yang berikutnya ya silahkan aja untuk yang di misalnya di farmasi klinis dan seterusnya. Tidak. Tapi selalu ada kaitannya antara satu dengan yang lain. Oke. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Nah, kalian apa toh kalah lomba toh kok pada meneng ya nanti dibaca. Dibaca, dipelajari, Anda bisa juga kalau tentang hukum fix itu tadi Anda lihat di fisika farmasi, Anda bisa belajar dari sana, Anda bisa melihat itu. Anda sudah absen? Langsung lewat debat? Enggak, ya nanti saya ceknya. Kalau lewat cyber nanti saya centangi. Ini masuk semua kah? PJ-nya siapa? Saya minta tolong Saya. difotokan. Siapa? Saya, Prof. Udah tadi, udah saya. Udah difoto. Dikirim Iya. ke saya, Mbak ya. Enggak, Prof. Saya jadi ingat Mbak Asmi. Pokoknya kalau di HP saya ada push gitu, oh itu berarti Mbak Asmi. Tapi ada juga yang juga pakai profil push loh. Oke, saya kira saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan, nanti kan ada tugas, Anda bisa menanyakan pada saya ya, pada nanti kalau Anda sudah kuliah untuk melakukan tugas itu. Jadi setelah UTS gitu ya. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Terima kasih, Prof. Sama-sama.